Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan bersama saya, Pastor Hieronymus Raju Tuga OCD. Hari ini Rabu 18 September 2024, hari biasa pekan ke-24. Tema renungan kita adalah jangan menutup hati, yang didasarkan pada Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai 35. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu disamakan? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekelompok anak sepakat untuk bermain-main bersama dengan tema pesta pernikahan. Mereka berbagi peran. Ada yang berperan sebagai pengantin, saksi, maupun orang tua mempelai. Ketika tiba acara bebas, anak yang berperan sebagai operator membuka musik, dan banyak anak yang menari. Sedangkan salah seorang anak duduk di pojok ruangan. Dia sama sekali tidak peduli dengan alunan suara musik. Bahkan ia merebahkan diri di kursi dan tertidur di tengah sorak-sorai teman-temannya yang menari. Selanjutnya sekelompok anak itu mengganti permainan dengan tema keluarga yang berduka. Ada yang berperan sebagai keluarga, ada yang berperan sebagai anggota keluarga yang meninggal, ada yang berperan sebagai pelayan yang meratapi anggota keluarga yang meninggal itu. Tetapi ada seorang anak yang berdiri di pojok rumah dengan sikap yang tidak peduli terhadap tangisan para pelayan. Dia merasa biasa-biasa saja, bahkan sesekali tertawa sendiri melihat keadaan sekitarnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, permainan tersebut memperlihatkan ketertutupan hati anak yang tidak mau menari maupun anak yang tidak ikut bersedih. Begitulah anak yang keras hati, yang tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Kondisi ini persis dialami oleh Yohanes Pembaptis maupun Yesus. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak hikmat dan kehendak Allah atas hidup mereka.
Mereka menutup hati rapat-rapat terhadap pemberitaan Yohanes Pembaptis maupun Yesus. Padahal Yohanes adalah utusan Allah seperti yang dikumandangkan pada ayat ke-27. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan di hadapanmu. Sedangkan Yesus melebihi Yohanes Pembaptis. Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Bahkan Yohanes Pembaptis dengan penuh kerendahan hati mengakui Yesus. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Lukas bab 3 ayat 16. Yesus sudah berulang kali dan berbagai cara membuktikan kuasa kealahannya dengan menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit, penderitaan, dan dari roh jahat, dan mengaruniakan penglihatan kepada orang yang buta. Tetapi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tetap tidak percaya dan menolaknya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Mengapa Yesus menyamakan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan anak-anak yang duduk di pasar? Kenyataan menunjukkan bahwa anak-anak belum memahami banyak hal. Hal serupa terjadi dalam hidup orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tidak memahami maksud Allah. Maksud Allah yang sesungguhnya adalah menyelamatkan manusia dan dunia, sebagaimana dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis melalui pembaptisan, dan Yesus melalui tindakan pembebasan dari penyakit dan berbagai bentuk penderitaan. Ketertutupan hati mereka terhadap maksud Allah tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kematangan rohani di dalam dirinya. Mereka sesungguhnya masih labil dan cenderung mengikuti kehendak hati dan pikiran sendiri. Penginjil Lukas melihat dalam penolakan oleh orang Farisi dan para ahli Taurat untuk menerima baptisan Yohanes adalah tanda bahwa mereka menutup hati bagi rencana Allah untuk mereka. Namun hal ini berbanding terbalik dengan Yesus yang bersedia untuk memenuhi rencana Allah. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Injil Lukas bab 18 ayat 31. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, orang-orang zaman ini menutup hati terhadap tindakan Allah dalam diri Yesus dan tidak mau bekerja sama dengannya. Mereka dapat disamakan dengan anak-anak yang keras hati. Mereka mencari-cari alasan untuk menolak Yohanes Pembaptis yang berpuncak pada penolakan terhadap Yesus. Namun hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Buktinya,
Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah dibaptis oleh Yohanes. Tentu saja pesan tersebut masih tetap bergaung untuk kita yang hidup di zaman ini. Janganlah kita lupa bahwa Allah yang maha bijaksana selalu dan tetap membimbing jalan hidup manusia. Kita perlu menyesuaikan diri dengan maksud Allah yang berbicara kepada kita melalui tanda-tanda zaman. Mari kita berusaha membuka hati untuk menerima hikmat Allah, agar kita mampu menyesuaikan diri dengan lagu panggilan Allah, menari mengikuti tiupan seruling, dan bersedih bila tersentuh lagu duka. Semoga dengan bantuan rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur, kita mampu mengubah tantangan menjadi berkat, sebab setiap saat itu rahmat. Setiap situasi dapat diatasi. Semuanya menjadi mungkin karena hikmat Allah dibuktikan benar oleh orang yang menerimanya. Selamat merenungkan.